Mimpi dan cita-cita seringkali menjadi pendorong utama dalam hidup seseorang, memberi arah dan tujuan yang jelas. Namun, tidak semua mimpi dapat terwujud seperti yang diharapkan. Dalam banyak kasus, cita-cita bisa hilang dan terkubur akibat berbagai kendala, baik kendala eksternal maupun kendala internal. Memahami fenomena ini dan harus mencari solusi yang tepat sangat penting untuk memulihkan kembali semangat dan motivasi hidup. Aku yakin semua dari kita pasti mempunyai mimpi atau cita-cita yang kita khayalkan setiap hari atau hanya khayalan masa kecil saja. Meskipun pada realitanya, mimpi-mimpi tersebut akan menghilang seiring berjalannya waktu. Dan mimpi itu semakin memudar dari masa ke masa, semakin kita beranjak dewasa dan mengetahui tentang realitas yang sesungguhnya. Dari situ, kita mendapatkan sebuah gambaran yang lebih konkret terhadap dunia ini, tentang apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin. Sedangkan kebanyakan mimpi kita terkesan tidak mungkin bagi kita yang sudah dewasa. Dengan begitu, apakah bisa dipertanyakan kemana mimpi-mimpi kita? Mimpi kita hilang, pudar, dan terkubur. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan sosial memainkan peran besar dalam pencapaian mimpi. Kendala ekonomi seringkali menjadi penghalang utama. Misalnya, jika seseorang bercita-cita menjadi dokter, mungkin harus menunda atau bahkan meninggalkan impian tersebut karena biaya pendidikan yang sangat tinggi. Tekanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mendukung keluarga seringkali membuat mimpi besar menjadi tidak realistis dalam konteks finansial. Dalam hal ini, kita tentu saja tidak bisa memilih untuk menjadi seperti apa keluarga kita setelah lahir dan bagaimana keadaan ekonomi tempat kita dibesarkan. Bisa dibilang, mimpi-mimpi kita akan sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi di mana keluarga kita dilahirkan. Mungkin banyak yang akan membantah di mana mimpi kita tidak ada hubungannya dengan kondisi ekonomi. Dan para motivator yang mengatakan jika orang kaya maupun orang miskin bisa meraih kesuksesan dengan bekerja keras. Tapi kita bisa lihat kenyataan dan probabilitas atau persentase kesuksesan sangat bergantung pada status ekonomi seseorang. Dan hanya sangat sedikit secara persentase orang yang benar-benar berawal dari miskin menjadi orang yang sukses dan berhasil meraih mimpinya. Tapi bukan berarti tidak mungkin, bukan berarti tidak bisa, dan bukan berarti juga kita harus pesimis. Kita hanya perlu menjadi sedikit lebih realistis terhadap keadaan sekarang dan merespon hal tersebut. Selain faktor ekonomi, ekspektasi sosial dan tekanan dari lingkungan juga dapat mengubah arah hidup seseorang. Buku yang berjudul The Courage to Be Disliked oleh Yoshimi dan Koga pada tahun 2018 menjelaskan bagaimana pandangan sosial dan ekspektasi keluarga dapat mempengaruhi keputusan individu. Terkadang, seseorang merasa terpaksa mengikuti jalur karir yang dianggap lebih aman atau lebih diterima masyarakat, meskipun itu bukanlah jalur yang mereka impikan. Tekanan ini sering menyebabkan mimpi yang sebenarnya penting menjadi terabaikan. Semakin kita beranjak dewasa, kita akan semakin mengenal mana yang bisa membuat kita lebih baik secara ekonomi, karena besok bisa makan lebih penting daripada mengejar mimpi tapi kesulitan untuk makan. Dan dalam hal ini, faktor fundamental seperti sandang pangan papan sangat diprioritaskan untuk mencapai kesejahteraan mental. Dan orang-orang yang kurang dalam faktor ekonomi akan cenderung lebih memilih untuk mengutamakan hal-hal fundamental mereka sebelum mengejar mimpi-mimpi yang mungkin akan sangat utopis bagi orang-orang dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah. Jadi, orang yang mempunyai keadaan ekonomi menengah ke bawah akan lebih mementingkan makan, pakaian, dan tempat tinggal daripada harus mengejar mimpi yang belum tentu kita bisa mencapainya. Di sisi lain, faktor internal seperti kurangnya keyakinan juga berkontribusi besar pada hilangnya mimpi. Penelitian Albert Bandura pada tahun 1997 yang merupakan seorang psikolog dari Kanada
menunjukkan bahwa rasa percaya diri mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan. Ketidakpastian, rasa takut akan kegagalan, atau kekhawatiran tentang penilaian orang seringkali membuat seseorang ragu untuk mengejar cita-citanya. Rasa takut gagal atau tidak memenuhi harapan diri dan orang lain dapat menyebabkan seseorang memilih untuk tidak mengambil resiko, sehingga mimpi mereka perlahan-lahan hilang. Tapi ada keterkaitan yang cukup erat antara faktor internal dan faktor ekonomi yang sudah disebutkan tadi. Seseorang yang tumbuh di keadaan ekonomi yang cukup menekan atau menengah ke bawah akan cenderung menimbang kemungkinan risiko yang akan terjadi sebelum mencoba sesuatu yang baru atau mempelajari hal-hal baru. Hal ini membuat keterbukaan individu yang berkembang dalam keadaan ekonomi menengah ke bawah akan lebih takut mencoba daripada individu yang lahir dalam keadaan ekonomi yang lebih baik. Maka dari itu, kemiskinan dalam hal ini sering disebut lingkaran setan, yang memang akan membuat orang yang berada dalam keadaan tersebut cenderung mengulangi kesalahan yang sama dan tidak cukup terbuka terhadap kemungkinan dan opsi lain yang kemungkinan bisa mengubah kehidupan dan nasib mereka. Meskipun ada beberapa hal di luar faktor ekonomi, keadaan internal, tekanan dari lingkungan, tapi secara garis besar, faktor-faktor tersebutlah yang seringkali membuat kita atau kebanyakan orang rela mengubur mimpinya untuk hal lain yang dalam pikirannya lebih prioritas daripada hanya sekedar mengejar mimpi. Tapi bagaimana dengan individu yang cukup baik dalam ketiga faktor tersebut, tapi tetap saja tidak ingin mengejar mimpinya? Atau bahkan lebih buruk lagi, tidak berani bermimpi sama sekali. Dan lebih jauh lagi, apa solusi dari semua ini? Mengatasi mimpi yang hilang dan terkubur memerlukan pendekatan yang holistik. Peningkatan kepercayaan diri adalah awal yang penting untuk mengembangkan keyakinan melalui pelatihan, mentoring, dan pengalaman positif. Itu dapat membantu seseorang mengatasi rasa takut dan keraguan. Membangun kepercayaan diri yang solid membantu individu untuk tetap berfokus pada tujuan mereka, meskipun pasti ada hambatan. Kepercayaan diri harus diimbangi dengan kemampuan atau skill yang sesuai. Pendekatan ini juga bisa dilakukan dengan berlatih pada hal yang ingin dikuasai atau menambah pengetahuan pada bidang yang ingin kita dalami. Akan sangat berbahaya jika kepercayaan diri tidak diimbangi dengan tindakan dan aksi nyata. Kepercayaan diri yang kosong akan menyebabkan arogansi dan berujung pada kebodohan yang lain lagi. Jadi, selain membangun kepercayaan diri, kita juga perlu meningkatkan skill atau pengetahuan kita dalam suatu bidang yang relevan. Perencanaan dan manajemen keuangan juga merupakan aspek yang krusial untuk mengatasi kendala ekonomi. Penting untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang, menyusun anggaran, mencari beasiswa, atau mendapatkan pendanaan dari sumber lain bisa menjadi solusi untuk merealisasikan cita-cita yang tertunda. Dengan perencanaan yang baik, kendala ekonomi dapat diatasi sehingga mimpi yang tampaknya tidak mungkin dapat menjadi lebih terjangkau. Banyak kasus dan banyak sekali orang di luar sana yang bisa kita lihat, mereka mampu berkembang, mampu mengubah nasibnya dengan membuat perencanaan anggaran yang jelas, seperti bekerja sambil kuliah, mencari beasiswa, dan memperbanyak sumber keuangan yang bisa menunjang kehidupan pribadi mereka. Kita tahu anggaran dan faktor ekonomi sangat penting untuk menciptakan kestabilan dan kondisi yang memadai sebagai ruang gerak kita dalam bereksplorasi. Jika kita terus khawatir terhadap keadaan ekonomi kita, seperti bagaimana tagihan bulan ini, bagaimana membayarnya, dan apa yang harus dimakan besok. Hal-hal yang kreatif seperti mencari ide, belajar skill baru, dan mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba tidak akan terpikirkan jika kita terus khawatir pada hal yang fundamental. Jadi, kita harus membereskan semua hal fundamental terlebih dahulu, baru keinginan untuk bereksplorasi akan muncul dengan sendirinya. Fleksibilitas dan menetapkan tujuan juga sangat penting. Kadang-kadang, menyesuaikan mimpi atau merubah mimpi agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini juga dapat menjadi solusi yang mungkin efektif.
Menerima bahwa jalur menuju cita-cita bisa berbeda dari yang direncanakan pada awalnya. Dengan menerima hal tersebut, itu dapat membantu seseorang tetap termotivasi dan menemukan kepuasan yang baru. Hal ini sejalan dengan panduan yang diberikan dalam The Courage to be Disliked, di mana menyesuaikan ekspektasi dengan realitas saat ini dapat mengurangi tekanan dan meningkatkan kepuasan pribadi. Mendapatkan dukungan sosial juga tidak kalah penting. Memiliki jaringan dukungan yang kuat dari mentor, keluarga, teman yang memahami situasi dapat membantu seseorang untuk tetap berfokus pada cita-citanya dan menghadapi tekanan dari lingkungan dengan lebih baik. Dukungan ini seringkali memberikan dorongan moral dan praktis yang diperlukan untuk melanjutkan perjuangan mencapai mimpi. Terakhir, pengembangan keterampilan baru melalui pendidikan dan pelatihan dapat membuka peluang baru. Investasi dalam pendidikan atau pelatihan tidak hanya membantu mengatasi hambatan yang ada, tapi juga memberikan dorongan untuk mengejar kembali mimpi yang mungkin belum sepenuhnya terwujud. Melakukan hal ini memungkinkan seseorang untuk menyesuaikan keterampilan mereka dengan kebutuhan pasar dan menemukan jalur baru yang lebih sesuai dengan tujuan mereka. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, individu dapat lebih siap menghadapi tantangan dan meminimalisir kemungkinan mimpi dan cita-cita akan menjadi hilang dan terkubur. Setiap usaha untuk meningkatkan diri dan mengatasi kendala akan memberikan peluang baru untuk mengejar mimpi yang mungkin belum sepenuhnya terwujud. Dengan pendekatan yang tepat, mimpi yang hilang dapat dihidupkan kembali, membawa semangat baru dan arah hidup yang lebih jelas. Akan tetapi, tetap saja, kita semua memiliki mimpi-mimpi yang terkubur. Kita juga pasti tahu apakah mimpi itu masih mungkin dikejar atau tidak. Dan diri sendiri adalah orang yang paling tahu dalam hal ini. Mengenal diri menjadi aspek penting dalam menanggapi cita-cita dan mimpi kita. Seperti biasa, mari kita tutup dengan satu pertanyaan. Apakah cita-citamu?